Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana adanya saat ini. Ya, bukan karena kuat gagah perkasa kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 108. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Saat ini kita mau bersama-sama membaca Mazmur 108 ini. Ada 14 ayat ya. Perikopnya syukur dan doa. Mazmur 108. Nyanyian Mazmur Daud 1, 2, 3. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak gugur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang akan menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sang pemazmur yang menulis mazmur ini dalam pujian syukur kepada Allah, di mana Allah menyertai mereka, menolong mereka. Tetapi ada satu kisah ya, bahwa mereka pun mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami kekalahan, dan sepertinya Tuhan tidak menolong mereka. Ya, dan mengapa Tuhan membiarkan, mengapa Tuhan tidak menolong mereka? Tentu karena kesalahan mereka. Ini berbicara tentang sejarah perjalanan umat Tuhan, ya, di mana mereka meninggalkan Tuhan, ya, mereka tidak menyembah Allah, mereka melanggar aturan, ya, mereka tidak taat kepada ya Taurat Allah, maka ya mereka mengalami kekalahan, dikatakan mereka dibuang ya. Nah, dikatakan di ayat 12, bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami? Membuang kami ini berbicara bagaimana umat pilihan itu akhirnya dibuang ya ke Babel. Ya, mereka mengalami penderitaan juga di sana. Nah, tetapi kemudian kita melihat sang pemazmur mengisahkan Tuhan juga yang menolong mereka, dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan, bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Mengapa Tuhan tidak bersama dengan umat? Mengapa Tuhan membiarkan mereka ya mengalami pengalaman pahit, ya, akhirnya mereka terbuang ke bangsa lain? Ya, ini satu pergumulan ketika Nabi Habakuk bergumul. Bagaimana mungkin orang, ya, umat pilihan ini ya dihukum oleh
bangsa kafir atau orang yang tidak menyembah Allah, tetapi itu adalah atas ketentuan Allah sendiri sebagai wujud disiplin kepada umat itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berkata sebagai orang percaya, pengikut Yesus, ya, orang yang sudah diselamatkan. Nah, berbahaya kalau kita punya pandangan bahwa semuanya akan aman, apapun yang kita lakukan aman, tidak akan ada masalah, sehingga kita dengan bebas melakukan segala hal. Itu adalah sesuatu yang keliru, ya. Walaupun kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, manakala kita tidak taat, tidak setia kepada Allah, maka Allah akan mendisiplin kita. Ya, Allah akan mendisiplin kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu disiplin dari Allah adalah untuk mengembalikan kita kepada kebenaran itu. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jadi kalau Tuhan mendisiplin kita karena ada kesalahan, kekeliruan atau dosa yang kita lakukan, kita hendaklah bersyukur untuk itu. Walaupun memang tidak mudah, tidak gampang, ya. Tetapi tujuan akhir daripada Allah mendisiplin kita adalah untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa sang pemazmur kita lihat di sini. Ketika kita menghadapi tantangan pergumulan, siapa yang harus kita andalkan? Di ayat 13, ya, di ayat 12 tadi bercerita bagaimana Tuhan tidak menyertai mereka. Wah, jadi mereka berjuang dengan kekuatan mereka, tidak akan mampu. Maka di ayat 13 berkata, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Pertama, kita renungkan bagian firman ini. Acap kali kita tergoda untuk mengandalkan orang lain. Kira-kira begini, saya ya dalam minggu-minggu ini sangat bergumul tentang keuangan. Saya butuh uang, ya. Tetapi saya tidak datang kepada Allah, tidak menaikkan doa. Dalam pikiran saya, kira-kira siapa yang bisa menolong saya? Apakah om saya bisa menolong saya? Apakah tante saya bisa menolong saya? Apakah ya kakek saya bisa menolong saya? Seringkali kita tergoda seperti itu. Ya, kadang-kadang kita berpikir siapa yang mau bisa saya pinjam dulu? Ya, saya pinjam dulu uangnya. Coba cari-cari teman yang punya uang yang bisa menolong saya. Nah, hati-hati. Maka ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, ya, maka kita akan kecewa, sia-sia. Maka dikatakan sia-sia penyelamatan dari manusia. Kenapa? Karena manusia terbatas. Om, tante, kakek, ya, opa, oma terbatas untuk menolong kita. Ya, sahabat kita, sahabat karib kita pun terbatas untuk menolong kita. Ya, tetapi ini yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sering mengandalkan kekuatan manusia. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan manusia. Dalam kitab Yeremia dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi fakta ini yang terjadi. Seringkali kita langsung melihat siapa kira-kira yang akan bisa menolong saya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita kan kecewa. Ya, yang kita harapkan tadi bisa menolong kita. Ya, seseorang yang bisa membantu kita dan dia berkata, minta maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Aduh, kecewanya luar biasa. Ya, kecewa luar biasa. Karena memang faktanya adalah ya, kekuatan manusia untuk menolong sangatlah terbatas. Perhatikan, kekuatan manusia untuk menolong kita, menolong sesama sangatlah terbatas. Dan kalau kita masih terus mengandalkan kekuatan manusia, firman Tuhan katakan sia-sia, sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat pilihan ini berjuang. Ya, seringkali mereka berjuang tanpa mengandalkan Tuhan, dan yang terjadi adalah kekalahan. Kekalahan. Orang-orang yang berjuang tanpa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini akan mengalami kekalahan. Apa persoalan, pergumulan yang Bapak Ibu hadapi?
Ya, ini menjadi perhatian. Jangan andalkan kekuatanmu secara manusia itu, dan jangan andalkan orang lain untuk menolong engkau. Ya, sebab pada akhirnya kita akan kecewa karena terbatas pertolongan dari orang lain. Sia-sia dikatakan. Jadi Bapak Ibu, ini peringatan bagi kita. Ya, dengan demikian siapa yang harus kita andalkan sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, yang luar biasa. Di ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah. Yang kedua, andalkan Allah. Andalkanlah Allah, andalkanlah Tuhan kita, andalkanlah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Yesus berkata, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Itu yang Yesus katakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dengan Allah, bersama dengan Allah, di dalam Allah, kekuatan Allah yang Allah berikan kepada kita, yang memampukan kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Kita lemah, kita terbatas, kita tidak punya kekuatan, tetapi ketika Allah memberikan kekuatan itu kepada kita, maka kita kuat. Bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin aku melakukan itu? Bagaimana mungkin aku bisa melewati badai ini? Bagaimana mungkin aku bisa melewati kesukaran besar ini? Bagaimana mungkin aku mengerjakan hal yang sangat sulit ini? Ketika kita mulai melihat kekuatan kita, kita berkata, enggak sanggup Tuhan, saya enggak bisa. Tetapi ketika kita melihat kuasa Allah, ketika kita tersungkur di kaki Tuhan, ketika kita berserah kepadanya, ketika kita mengandalkan Dia, kemudian kita mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Percayalah, andalkan Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau akan mengalami kekuatan baru. Percayalah, buktikan. Ya, kala kita sudah mulai letih, lesuh, tak berdaya dengan persoalan, dengan situasi yang ada yang begitu luar biasa menekan kita, kemudian kita masuk dalam hadirat Allah, kita berserah kepada Tuhan, kita naikkan pujian penyembahan kita kepadanya, kita mau berkatain hidupku Tuhan, aku tak sanggup, tetapi aku percaya tanganmu yang berkuasa itu, ketika engkau ulurkan untuk menolongku, maka aku akan mampu menghadapinya. Perkara-perkara sulit ini, perkara-perkara sukar ini, bagimu tiada kesukaran. Bagimu engkau Allah sanggup menolong aku, sehingga aku melakukannya dan terjadi mujizat daripada Tuhan. Amin. Terjadi mujizat daripada Tuhan. Siapa yang melakukan? Kita, tapi dengan kekuatan daripada Allah. Jangan juga ya kita tidur-tidur aja, Tuhan buatlah mujizat, nggak lakukan apa-apa, tidak menghadapi persoalan itu. Ya, kita hanya mengurung diri saja dan berkata, Tuhan engkau sanggup menolongku, tapi kita enggak buat apa-apa. Tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini dalam Mazmur 108 ini ayat 14 ini berbicara bagaimana ada lawan, ada musuh yang mendekat, tapi mereka harus maju berperang. Nah, yang memberi kemenangan kepada mereka adalah Allah. Allah menginjak-injak para lawan kita. Ya, tetapi melalui perbuatan kita. Ya, jadi kita harus ada yang kita lakukan Bapak Ibu. Harus ada yang kita buat. Nah, kira-kira begini. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kemudian kita bilang, saya nggak sanggup, saya nggak mampu ini, berat sekali. Ya, kemudian kita berkata, ya, tapi aku tahu Tuhan akan sanggup menolong aku. Tapi kemudian kita duduk-duduk saja. Selesai nggak pekerjaan itu? Nggak selesai. Ada nggak hasil? Nggak ada. Ada nggak mujizat? Nggak ada.
Tetapi ketika kita tahu ini sulit untuk saya kerjakan, tapi aku tahu Allah sanggup menolong aku, dan aku akan memulai mengerjakannya dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Yesus Tuhanku yang hidup, tolong aku untuk dapat mengerjakan pekerjaan ini, untuk dapat menghadapi badai ini, untuk dapat menghadapi persoalan ini, untuk maju menghadapi tantangan ini. Kemudian kita melangkah. Apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Wow, ternyata bisa kita lewati masalah itu. Ternyata bisa kita selesaikan pekerjaan itu. Dari mana kekuatan kita? Dari mana kecakapan kita menghadapi persoalan itu? Saat kita melangkah dengan berharap kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan akan tolong kita, Bapak Ibu. Ya, ini kadang-kadang kita di sini lemahnya. Ya Tuhan, aku percaya, tapi nggak melangkah. Loh, terus mau buat apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bukan perbuatan-perbuatan yang tak berdaya. Bukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada apa-apanya. Bukan perbuatan-perbuatan yang sepele. Bukan. Perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Gagah perkasa. Saya masih ingat bagaimana pertama kali dia datang ke Bali, ya, bersama istri berdua saja, ya, kontrak tempat sangat sederhana, naik sepeda dayung untuk pelayanan. Ini gimana begini hidup, tapi waktu itu semangat saja dan bersandar kepada Tuhan. Kemudian Tuhan terus menolong. Berat tantangan itu, ya kami mau berkata berat, sangat berat, tidak mudah. Ya pernah juga hampir mundur, udahlah, ya beralih haluan saja, udahlah kembali ke kampung halaman saja. Tetapi kemudian Tuhan kasih kekuatan, kemudian kita, ya kenapa kita mundur? Bukankah Tuhan sudah memanggil kita untuk satu pekerjaan yang luar biasa ini? Mari kita maju. Apa sebelumnya kami sudah punya pemikiran akan seperti ini? Enggak. Hanya melangkah saja dengan satu keyakinan, Tuhan akan memberkati. Amin. Bapak Ibu, melangkahlah dengan satu keyakinan, Tuhan akan menolong. Perbuatan-perbuatan yang besar, perkara-perkara yang dahsyat akan kita lakukan, akan Bapak Ibu lakukan bersama dengan Allah. Jangan lupa, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus hidup. Dia berkuasa. Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu segala beban pergumulan kita. Bahkan dia tahu kekuatan kita untuk menghadapi semuanya. Mari serahkan hidup kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan kekuatan dirimu. Mungkin kadang-kadang kita berpikir begitu hebatnya kita, tapi sesungguhnya kita ini orang yang tak berdaya, orang yang lemah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan kita hanyalah dari Tuhan. Untuk itu, berharaplah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap usaha pekerjaan kita. Andalkanlah Tuhan. Dengan Allah, dengan Yesus Kristus Tuhan kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Amin. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa-doa kita.